Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil dijual harga diskon, PER hanya 6 kali, PBV 0,9 kali, dan laba naik hingga 12%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, Mimin mau bedah laporan keuangan satu saham yang sangat jarang dibahas. Saham ini punya jumlah lebar beredar di masyarakat yang rendah, di mana hanya 7,95%. Kualitas keuangan perusahaan juga terbilang menarik karena punya rasio di atas rata-rata dengan porsi utang yang rendah. Selain itu, saham ini punya PER yang masih 6 kali dengan PBV 0,9 kali. Sayangnya, dalam 3 tahun terakhir, harga saham perusahaan sudah turun 44%. Apakah ini saat yang tepat untuk mengoleksi saham ini? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Book punya aset 5,22 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 4,97 triliun. Artinya aset perusahaan naik 0,25 triliun atau 5,03% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 5,22 triliun, perusahaan punya investasi perusahaan asosiasi sebanyak 1,9 triliun. Artinya 36,40% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,39 triliun atau 25,83%. Selain investasi perusahaan asosiasi, ada juga aset tetap. Dari total aset 5,22 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 0,93 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,06 triliun atau 6,06%. Kedua, liabilitas. Book punya liabilitas 1,9 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 2,13 triliun. Artinya, hutang perusahaan turun 0,23 triliun atau 10,80% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 1,9 triliun, perusahaan punya utang bank dan lembaga keuangan sebanyak 0,633 triliun. Artinya 33,32% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,174 triliun atau 21,56%. Selain utang bank dan lembaga keuangan, ada juga utang usaha. Dari total liabilitas 1,9 triliun, perusahaan punya utang usaha sebanyak 0,46 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,006 triliun atau 1,29%. Ketiga, ekuitas. Book punya ekuitas 3,3 triliun sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 2,83 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,47 triliun atau 16,61%. Nah, dari total ekuitas 3,3 triliun, perusahaan punya saldo laba sebanyak 2,46 triliun. Artinya 74,55% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,47 triliun atau 23,62%. Keempat, pendapatan. Book punya pendapatan 3,85 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 3,98 triliun. Berarti pendapatan perusahaan turun 0,13 triliun atau 3,27% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Book punya biaya pokok penjualan sebanyak 3,12 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 3,24 triliun. Berarti biaya pokok turun 0,12 triliun atau 3,70% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Book mampu menghasilkan laba sebanyak 0,476 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,423 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,053 triliun atau 12,53% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan.
Book punya ROE 14,42% dengan NPM 12,34%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 57,76%. Rasio keuangan saham Book terlihat baik dengan ROE dan NPM di atas 10%. Selain itu, DER perusahaan ini hanya 57%, yang berarti total utang hanya setengah dari total modalnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 6,21 kali dan PBV 0,90 kali. Saham Book punya valuasi yang masih bisa dipertimbangkan dengan PER 6 kali dan PBV 0,9 kali. Meski begitu, perlu diingat bahwa angka PER menjadi rendah karena terjadi kenaikan laba 12% di tahun 2021. Pertanyaannya, apakah hal itu berlangsung dalam jangka panjang? Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena adanya pertumbuhan pada investasi perusahaan asosiasi. 2. Liabilitas turun karena ada pengurangan utang bank dan lembaga keuangan. 3. Peningkatan ekuitas berasal dari bertambahnya saldo laba. 4. Pendapatan mengalami penurunan tetapi laba malah naik 12,53%. Ternyata hal itu disebabkan karena adanya penambahan laba perusahaan asosiasi dan pendapatan lainnya. 5. Rasio keuangan terlihat baik dan perusahaan punya komposisi utang yang rendah. 6. Perusahaan punya valuasi yang masih bisa dipertimbangkan baik dari PER maupun PBV-nya. Demikian analisa singkat saham Book berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Kekhawatiran dalam hati membukukan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Thank you.